Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para pemirsa, kembali lagi bersama kami di Hajah TV Channel dalam acara Hajah Podcast. Saya selaku moderator yaitu Muhammad Fatihul Haq, dan telah hadir di tengah-tengah saya salah satu pembina daripada pesantren Al-Jabbar International Islamic Boarding School, yaitu Al-Ustadz Abdul Jabbar LC. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah kuais. Alhamdulillah, Masya Allah. Enta amil ya sidi. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik, untuk pemberitahuan bahwasannya kita sebelum melaksanakan kegiatan ini telah mengikuti protokol kesehatan yang amat sangat ketat, yaitu dengan swab antigen dan juga telah melaksanakan vaksin untuk para santri, kemudian untuk para asatid dan juga para jajaran-jajaran daripada Al-Jabbar International Islamic Boarding School. Langsung saja Ustadz nih. Gimana Ustadz Fatih? Kita kan kudu yang namanya saling kenal mengenal. Jadi mungkin profil singkat dari Ustadz Abdul Jabbar, mungkin para hadirin atau pemirsa dari Hajah TV juga ingin mendengarkan langsung. Tafadhol Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Fatih atas waktunya sudah diundang di acara yang luar biasa. Luar biasa. Baik, sebagai pengenalan, nama saya Abdul Jabbar. Nama panjang saya Abdul Jabbar. Memang tidak terlihat panjang ya. Abdul Jabbar, titik, sudah. Saya lahir di kota Tangerang, di daerah Tangerang, di salah satu daerah di Tangerang, dan saya besar di situ juga. Kalau ada mungkin yang Ustadz Fatih atau penonton Hajah TV yang tahu daerah Tangerang, ada namanya Kali Cisadane. Terkenal banget. Sungai Cisadane. Ya saya di pinggir situ lah. Ya saya ini bukan orang-orang kota banget gitu. Saya emang orang yang di samping pinggiran kali gitu. Saya besar di situ. Kemudian saya belajar mulai dari TK, kemudian sekolah dasar saya di SDN Panunggangan. Saya masuk SD tahun 2001, kemudian selesai di 2006. Lalu melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Darun Najah Cipining. Darun Najah Cipining. Iya, Darun Najah Cipining. Darun Najah Cipining ini dia Darun Najah 2. Darun Najah 2. Karena Darun Najah satunya di Ulu Jami, daerah Ulu Jami, Jakarta, ya? Jakarta. Nah, saya melanjutkan di situ mulai dari kelas 1 Sanawiyah sampai kelas 3 Aliyah. Kemudian lulus juga di situ. Lalu melanjutkan studi di perkuliahan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Masya Allah, luar biasa. Ya di universitasnya Ustadz Abdul Somad lah. Kalau orang yang banyak tahu Ustadz Abdul Somad lulusan Al-Azhar Kairo, Mesir gitu. Saya juga lulusan situ. Ya jadi Ustadz Abdul Somad ya kakak kelas saya gitu hitungannya kan. Iya betul. Satu alma mater. Betul Ustaz. Namanya juga kagak jauh-jauh Ustaz. Abdul Somad, Abdul Jabbar. Abdul Jabbar, Masya Allah. Cuman beda nasib aja. Iya. Saya selesai di Al-Azhar, kemudian pulang ke Indonesia, ya mengajar. Sebelum di algebra ini sempat pernah mengajar, kemudian lalu di algebra juga jadi pengajar atas arahan dari Pak Kiai untuk mengajar di pondok pesantren. Akhirnya disinilah saya menjadi pengajar algebra. Masya Allah. Gimana antum nih senyum-senyum aja. Sebenarnya beliau ini juga
Satu alma mater Al Azhar Kairo juga sama saya. Saya dulu pernah sempat serumah juga sama Ustadz Patih. Kita berjuang bareng Ustadz Jabar. Iya, satu rumah ya, berjuang bareng lah, ujian belajar bareng, ujian bareng. Masya Allah. Insya Allah banyak ini. Sekarang ketemu di sini juga ketemunya. Jadi insya Allah chemistry-nya udah dapat Ustadz. Di Pondok Algebra. Algebra, Masya Allah. Jadi itu salah satu perjalanan hidup ya dari Ustadz Jabar. Iya. Sempat pesantren di Darun Najah Cipining. Darun Najah Cipining. Ya, tepatnya di daerah Bogor, dekat-dekat Jasinga ya Ustadz ya. Iya. Dan kemudian langsung melanjutkan ke Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Masya Allah. Jadi banyak banget ilmu-ilmu yang bisa didapat daripada santri yang didapat dari langsung Ustadz Abdul Jabar ini. Masya Amin. Allah. Masya Allah. Begini Ustadz, udah nyampe nih di algebra, ya kan? Pasti kan otomatis apa ya? Butuh yang namanya, kita juga butuh namanya pendapat. Nah, pendapat Ustadz itu tentang pesantren algebra itu sendiri kayak gimana, Ustadz? Sedikit yang saya tahu, karena ya memang saya belum lama di algebra juga. Saya melihat di algebra, pertama melihat dari, biasanya saya memandang dari tujuan sebuah pondok dulu. Di algebra itu memiliki moto ceria. Masya Allah. Ceria. Ceria. Ya, C itu cerdas, E itu energik, R itu responsif, kemudian I itu inovatif, A-nya akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Iya. Akhlak yang baik. Iya. Saya melihat dari moto algebra ada ketertarikan karena jarang sekali pondok pesantren yang memotoi sebuah pondok itu dengan ceria. Ya mungkin di pondok-pondok lain biasanya motonya itu selalu yang berbau dengan islami atau yang lebih kental islaminya. Tapi di algebra ini bermoto ceria, ya menurut saya unik sekali gitu. Bahkan sampai metodenya pun ketika saya masuk, cara pengajaran pembina-pembinanya itu dengan cara-cara metode-metode yang ceria gitu. Jadi santri itu tidak, seolah-olah santri itu tidak terbebani dengan hafalan-hafalan yang ada atau pelajaran-pelajaran ada, karena metode yang diberikan oleh pembinanya metode yang ceria gitu. Lebih bersifat kekeluargaan juga ya. Lebih bersifat kekeluargaan. Jadi para pembina di sini lebih dekat juga dengan para wali santrinya. Lebih banyak memberi informasi ke wali santri tentang hal ini dan itu. Ya mungkin itu sih yang menarik buat saya, metode atau moto ceria dari Pondok Pesantren Algebra ini. Itu yang membuat saya tertarik gitu. Ya. Itu aja mungkin pendapat saya tentang algebra. Masya Allah ya, jadi salah satu unggulan lah untuk algebra sendiri ya, bahwasannya lebih mengedepankan metode yang sangat bersifat kekeluargaan banget ya Ustadz ya. Betul. Jadi antara Ustadz dan santri itu ya walaupun memang harus ada jarak, tetapi jaraknya itu tidak melampaui batas gitu. Iya, ya, betul. Atau misalkan karena saking dekatnya, tapi saking dekatnya itu tidak melampaui batas juga untuk misalkan tidak sopan dan lain sebagainya ya Ustaz ya. Tetap sangat-sangat kekeluargaan. Jadi mungkin santri pun betah di sini pasti ya. Iya, betul. Ya ibarat kalau di pergaulan di luar sih banyak kan kayak pos kambling, tempat nongkrong. Ya mungkin di sini pembinanya mengusahakan sebesar mungkin untuk menjadi teman tapi yang dihormati. Betul. Ya, teman tapi dihormati gitu sebagai guru dan pembina. Itu mungkin yang menarik gitu. Yang ada di algebra itu. Yang ada di algebra ini. Ya, Masya Allah. Langsung ya mungkin untuk boleh tahu nih Ustadz. Kalau boleh tahu Ustadz di sini lebih fokus untuk anak-anak santri dalam bidang apa? Saya di bidang bahasa. Kebetulan di bidang bahasa insya Allah.
Mudah-mudahan ya dari doa Ustadz Fatih dan Permisa penonton Hajah TV, doanya semoga kami bisa belajar terus dalam bahasa Arab khususnya dan ilmu-ilmu lain umumnya. Dan juga bahasa Inggris juga ya Ustadz? Ya, bahasa Inggris juga. Pastinya bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris dan Arab itu sebenarnya satu bagian yang tidak bisa terpisah gitu. Dari sebuah pondok pesantren modern. Dari sebuah pondok pesantren. Betul. Karena kalau pondok pesantren tidak bisa bahasa Arab, cuma bisa bahasa Inggris, rasanya bukan santri. Gitu. Betul. Bisa bahasa Arab tapi nggak bisa bahasa Inggris gimana Ustaz? Bisa bahasa Arab tapi bisa bahasa Inggris. Tapi nggak bisa bahasa Inggris. Ya mungkin nanti dia arahnya ke Timur Tengah terus. Nanti kan di Eropa butuh juga santri-santri yang jadi imam, jadi pendakwah di Eropa. Dan itu dibutuhkan ya Ustaz? Itu dibutuhkan sangat. Bahkan saya ada teman yang di Mesir, dia dipanggil jadi imam dan penceramah di Korea setiap bulan Ramadan. Masya Allah. Iya, tapi ya perlu bahasa Arab dan bahasa Inggris itu dalam segi bahasa, tapinya tidak mengesampingkan ilmu-ilmu lainnya. Betul. Dan alhamdulillah santri ini kan sudah berjalan sekitar 3 bulan ya Ustaz. Nah, bagaimana sih perkembangan santri dalam segi bahasa terkhusus? Alhamdulillah dalam segi perkembangan santri dalam segi bahasa itu ya lumayan drastis kalau dilihat dari basic santri di algebra karena basicnya banyaknya yang non Islamik pendidikannya seperti SMP lebih ke umum ya Ustaz? Lebih ke umum, tidak basicnya tidak agama basicnya. Jadi itu mungkin kalau menurut saya perkembangan sangat pesat, bahkan ketika ada program percakapan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, mereka sangat terbantu sekali dengan para asatidz yang memberikan terus kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris. Masya Allah. Jadi insya Allah lah, maksud dalam jangka waktu 3 bulan saja ya sudah terjadi banyak perubahan yang positif ya pastinya ya untuk para santri algebra ya. Masya Allah, jadi luar biasa nih informasinya. Jadi senang mungkin para pemirsa atau orang tua santri yang lagi ngedenger juga Ustadz, senang gitu ngedengernya. Kalau misalkan wah ternyata santri atau anak saya gitu ya lagi di algebra sekarang nih ngelihat perkembangan, apalagi ada laporan dari Ustadznya bahasanya udah lumayan nih. Masya Allah, pasti kan senang. Ya mungkin saya nggak tahu ya, mungkin orang tuanya ketika nanti liburan ya mungkin bisa dibuat kaget dengan mereka yang ngobrol dengan bahasa Arab gitu, menanyakan sesuatu pakai bahasa Arab atau menjawab sesuatu pakai bahasa Arab. Masya Allah. Ya mungkin bisa dibuat kaget dengan itu. Betul. Ntar kalau misalnya tiba-tiba pengen makan gitu kan, ana urid an akula ya ummi gitu tiba-tiba ya. Itu tiba-tiba ibunya bingung. Ya, ibunya langsung buka aplikasi itu, aplikasi belanja. Beli kamus. Masya Allah. Jadi luar biasa nih informasinya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Nih banyak informasi yang ya Masya Allah lah untuk para pemirsa Hajah TV juga, untuk para orang tua wali juga, dan juga mungkin untuk para orang tua wali santri terkhusus ya, bisa semakin yakin bahwasanya anak-anak santri yang dititipkan di Algebra International Islamic Boarding School ini ya insya Allah dalam bimbingan para pembina-pembina yang insya Allah berkompeten sangat ya. Amin. Masya Allah. Mungkin itu saja para pemirsa dari Hajah TV Channel. Semoga bisa mengambil manfaat dari apa yang saya dan narasumber kita Ustadz Abdul Jabbar ini sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil hidayah wa taufiq. Wallahumma fiq il aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.